Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan yang menyatukan kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang memberikan anugerah hari yang baru yang boleh kami nikmati saat ini. Dan biarlah kami menjalani aktivitas pagi hari ini dengan firman Tuhan yang memberkati kami, membimbing kami, agar kami menjalani aktivitas kami dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sekali lagi, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, atau dalam bahasa Batak marsipatu patmuna kalau marindagaskan berita nauli pardamaiani. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan amanat agung yang diteruskan kepada muridnya hingga kepada kita saat ini, di mana kita ditugaskan untuk dapat memberitakan Injil, kabar sukacita, damai sejahtera yang boleh kita sampaikan kepada sekitar kita. Di dalam memberitakan Injil ini, Rasul Paulus memberikan beberapa hal yang dikatakan perlengkapan rohani, yaitu dari pedang, tameng, bahkan hingga salah satunya nats kita yang menyapa hari ini, yaitu kasut atau marsipatu. Kita tahu bahwa kasut atau sepatu adalah suatu hal yang penting ketika seseorang berjalan. Karena pada masa Tuhan Yesus Kristus atau pada masa Rasul Paulus tidak ada alat transportasi yang kita nikmati saat ini. Yang artinya kasut inilah suatu persiapan bagi seseorang untuk dapat berjalan. Oleh sebab itu ketika Rasul Paulus mengatakan berkasutlah kakimu, yang artinya memberitakan Injil diperlukan yang namanya suatu ketaatan di dalam perjalanan untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Sehingga ketika kita memakai yang namanya kasut, berarti kita dipersiapkan, kita dibekali untuk menempuh perjalanan yang mungkin kita tidak tahu berapa lama jaraknya atau berapa lama proses yang harus kita lalui dalam memberitakan kabar sukacita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih,
dalam hal inilah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menyapa kita pada pagi hari ini, di mana kita diminta untuk dapat mempersiapkan diri untuk dapat menyampaikan berita sukacita ini di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjalan dalam ketaatan, menyampaikan baik itu resiko di perjalanan, baik buruknya, tetapi ketika kita sudah membekali diri kita dengan persiapan untuk dapat berjalan, saya yakin bahwa apa yang kita sampaikan boleh dapat kita berikan kepada seseorang dan yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita beritakan kabar sukacita ini agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh dapat mengenal dan boleh dapat menerima kabar damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami, di mana Tuhan memanggil kami untuk dapat menyampaikan berita kabar sukacita kepada seseorang. Dan di dalam pemberitaan ini kami boleh mempersiapkan diri kami agar kami Tuhan boleh dapat berjalan, boleh terus melalui segala arah perjalanan yang mungkin tidak kami ketahui. Tetapi biarlah kami terus-menerus berjalan memberitakan firman Tuhan. Apapun baik waktunya yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.